warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Musia, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 21 Seluma, Provinsi Bengkulu. Hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Ibu Dian Kartika Aryani, SPDI. Beliau merupakan guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 21 Seluma. Assalamualaikum Ibu Dian. Waalaikumsalam Ibu Mus. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu Dian? Baik Bu. Oke, hari ini kita ada percakapan praobservasi ya Bu ya. Baik Bu. Nah, nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas sebelum saya melakukan proses supervisi ini ya Bu ya. Baik Bu. Oke, nah adapun tujuan diadakan supervisi untuk mengetahui dan mengevaluasi Bu ya jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti di dalam kelas Bu. Ya Bu. Nah, dan kenapa kita melakukan praobservasi ini sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas ya Bu ya? Ya Bu. Agar Ibu lebih siap lagi dan sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik di kelas nanti Bu ya? Iya. Ada beberapa pertanyaan ya Bu ya yang akan saya sampaikan kepada Ibu Dian. Yang pertama itu berkaitan dengan tujuan pembelajaran ya Bu ya? Iya Bu. Nah, kira-kira apa tujuan pembelajaran Ibu nanti Bu di kelas Bu? Tujuan pembelajaran saya berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tulis di sini. Yang pertama yaitu peserta didik dapat menghubungkan hakikat sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik dapat memberikan contoh sholat dan zikir dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang ketiga adalah peserta didik dapat membuat quote atau kata-kata mutiara yang bisa peserta didik tulis di Instagram, Facebook, atau TikTok dengan media yang lainnya. Oke Bu, jadi Ibu ada 3 tujuan pembelajaran ya Bu ya. Nah, untuk 3 tujuan pembelajaran itu bagaimana dengan area perkembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan observasi nanti Bu? Jadi saya melihat anak-anak didik tersebut dari pengetahuan dan keterampilannya. Baiklah Bu, mungkin dari segi pengetahuan saya mau anak murid saya itu tahu artinya sholat dan zikir itu. Misalnya penjelasan sholat dan zikir itu dalam kehidupan sehari-hari seperti apa saja, arti sholat apa, arti zikir apa. Nah, selanjutnya untuk segi keterampilan mungkin saya membuat alat peraga. Jadi alat peraga di sini saya ingin anak-anak didik saya mempraktikkan bagaimana cara sholat, bagaimana bacaan sholat, bagaimana bacaan zikir. Dan yang selanjutnya yaitu membuat quote. Saya ingin anak-anak maju ke depan untuk keterampilan bagaimana membuat kata-kata mutiara untuk dibagikan di halaman media sosial mereka. Oke Bu, jadi di sini area pengembangan yang ingin Ibu Dian capai itu adalah pengetahuan dan keterampilannya ya Bu ya? Iya Benar Bu, ya, baik Bu. Nah, di sini saya ingin mendengar bagaimana Bu kira-kira rancangan yang ingin Ibu terapkan di kelas, mungkin dari strategi pembelajarannya atau model pembelajaran atau metode pembelajarannya. Mungkin dari model pembelajaran saya menggunakan model pembelajaran secara berdiferensiasi ya. Oke, Nah, jadi anak-anak di situ saya suruh kerja kelompok dan saya cukup untuk membimbing mereka bekerja kelompok tersebut. Nah, selanjutnya metode yang saya gunakan dalam pembelajaran ini mungkin menggunakan media seperti audio visual. Anak-anak disuruh sebelum berdiskusi tadi disuruh melihat video dulu tata cara sholat, tata cara zikir dan kayak gitu Bu. Oke, luar biasa ya Bu ya. Jadi menggunakan diferensiasi nanti Bu ya. Iya Bu. Nah, oke Bu, untuk percakapan yang terakhir ini ya Bu ya, yaitu nanti ada lagi percakapan setelah praobservasi nanti saya supervisi di kelas, Iya. ada pasca observasi nanti Bu ya. Iya Bu. Nah, tapi terakhir ini Bu, sebelum kita akhiri, apa yang dapat Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini Bu? Rasanya Ibu gimana? Apa yang didapatkan Bu? Atau ada nggak gambaran Ibu setelah percakapan ini seperti apa nanti Ibu akan menerapkannya di dalam kelas Bu? Dari percakapan hari ini luar biasa ya Bu ya, karena Ibu banyak menanyakan saya tentang media apa yang saya gunakan, metode apa yang saya gunakan.
Jadi saya mendapatkan gambaran kayaknya media yang saya gunakan nanti kemungkinan itu bisa saya persiapkan dari jauh hari. Misalnya sebelum saya ngajar, saya mempersiapkan terlebih dahulu seperti alat peraganya, udah itu media audio visualnya seperti videonya, apa yang saya mau terangkan, apa yang saya mau lihat di layar tersebut untuk anak-anak didik saya. Oke, luar biasa sekali ya Ibu Dian ya. Jadi sudah ada gambarannya gitu ya Bu Dian ya? Iya Bu. Oke, baik Bu Dian, terima kasih Bu atas waktunya karena Ibu sudah bersedia untuk berbincang-bincang hari ini ya Bu ya, Iya, di Bu. percakapan pra observasi ini. Nah, sampai ketemu lagi di observasi di kelas nanti ya Bu Dian ya. Iya Bu, siap Bu. Demikian percakapan kita hari ini, sampai ketemu di kegiatan observasi di kelas dan juga percakapan pasca observasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha pada hari ini? Ada baiknya sebelum memulai pelajaran kita berdoa bersama-sama. Yang akan Ibu tunjuk memimpin doa tersebut adalah Panji. Kepada Panji, Ibu silakan. Adalah kawan-kawan, kita berdoa menurut agamanya dan percaya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, hari ini kita belajar tentang sholat dan zikir. Materi kemarin yaitu tentang kitab-kitab Allah. Sampai di sini paham tentang kitab-kitab Allah materi kemarin? Nah, sekarang kita lanjut materi berikutnya yaitu sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menghubungkan hakikat sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, peserta didik melalui teknik everyone is teacher, peserta didik ini dapat menuliskan contoh-contoh perilaku sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, yaitu peserta didik dapat membuat quote atau kata-kata tentang sholat dan zikir yang bisa kalian posting nanti di media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok. Ini pada bosannya, pada lesu. Kayak mana untuk membangkitkan semangat kalian kita melakukan ice breaking? Ayo berdiri semua nih. Oke. Berdiri semua. Berdiri. Oke. Kita ice breakingnya berhubung materi kita tentang sholat fardu. Kita ice breaking tentang sholat fardu. Sudah siap? Ayo dipimpin oleh Setia Nindi. Ayo, ke sini Setia Nindi memimpin ice breakingnya. Pokoknya harus semangat ya ice breaking ya pada hari ini ya. Tepuk sholat fardu. Sehari semalam 5 waktu. Itulah namanya sholat fardu. Subuh duhur asar maghrib lalu ke isya. Itulah namanya sholat fardu. Baiklah anak-anak, terima kasih. Baiklah anak-anak ibu yang soleh dan soleha, kemarin kan sudah ibu bagi kelompoknya, yang mana kelompok 1 terdiri dari kelompok Setia Nindi, kelompok 2 terdiri dari kelompok Sriani, dan kelompok 3 terdiri dari Panji. Nah, pembagian kelompok di sini sesuai dengan gaya belajar kalian. Yang pertama adalah kelompok pertama yaitu audio, kelompok kedua adalah visual, dan kelompok ketiga menyukai gaya belajar kinestetik. Nah, sebelum kita mengerjakan LKPD yang ibu bagi, kita lihat dan simak video sebagai berikut. Nah, diperhatikan ya anak-anak biar ngerti mengisi LKPD-nya tadi. Nah, ini adalah ada video tentang sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari yang akan ditayangkan oleh Kak Musa. Jadi disimak baik-baik biar mengerti dan paham.
Assalamualaikum. Astagfirullah. Kubur terang pula. As-salatu khairum minan naum. Sholat lebih baik daripada tidur. Kok hujan sih? Hujan. Tahunya hujan yang mana? Apa gentengnya bocor ya? Alhamdulillah, anak-anak udah pada bangun. Kalian lagi pada ngapain sih? Kalian udah sholat subuh? Oh, belum. Kenapa basah begitu mukanya? Bisa, ayo siap-siap sarapan. Iya, Ma. Loh, kok Kanisa di sini sih? Jadi, Kanisa siramin air amparaha ya? Itu tadi hujan buatan. Anak-anak, tadi kan sudah melihat atau menyaksikan video tentang sholat dan zikir. Sholat merupakan tiang agama. Kalau rumah tidak ada tiangnya, itu bakal roboh. Begitu juga kehidupan kita akan terjerumus dalam perbuatan keji dan mungkar, ya. Jadi ini ada LKPD. Silakan kalian isi sesuai dengan video yang kalian amati tentang sholat dan zikir tersebut. Nah, itu bagikan ya, silakan isi LKPD tersebut. Kerjakan soal di bawah ini dengan cermat. Ini soalnya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Terus kalian jawab sesuai dengan yang kalian pahami menurut dengan video tadi. Apa yang dimaksud dengan sholat dan zikir sudah tahu ya. Nah, selanjutnya LKPD yang berikutnya yaitu kalian membuat quotes atau kata-kata mutiara yang berkaitan dengan sholat dan zikir. Ya, sampai di sini paham ya, Nak, ya? Petunjuknya, kerjakan soal di bawah ini dengan cermat. Ini ada soal 1 sampai 5. Kalian kerjakan. Setelah kalian melihat video tadi, pasti kalian akan tahu jawabannya, yaitu tentang apakah yang dimaksud dengan sholat dan zikir. Dan serta selanjutnya, kalian membuat quote kata-kata mutiara yang berkaitan dengan sholat dan zikir. Sampai di sini paham ya, Nak, ya? Ya. Baiklah, anak-anak, apakah kalian sudah selesai diskusinya? Ya. Ayo kelompok mana yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya? Yang mana? Kelompok ada? Oke, silakan maju ke depan kelompok 1. Ayo semuanya maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sebagai Sitiani Maisa sebagai moderator dan teman saya Devi Lorenza Putri sebagai konsulen dan juga teman saya Anjani yang akan memaparkan presentasi kami. Saya persilakan kepada Anjani. Saya akan menjelaskan bagian sholat dan zikir. Sholat adalah tiang agama dan zikir adalah mengingat Allah. Terima kasih. Teman-teman, inilah hasil dari presentasi kelompok kami. Bagi kelompok lain yang ingin bertanya, saya persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 2 yang bertanya kepada kelompok 1. Berikan contoh mengapa sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Pertanyaannya akan dijawab oleh teman saya. Baik, sholat dan zikir bisa mencegah kita dari perbuatan keji seperti narkoba, berjudi, dan lain-lain. Hapus dulu kepada kelompok yang telah silakan duduk kembali. Sudah.
akhiri, Ibu mau merefleksikan kegiatan pembelajaran kita. Bagaimana pembelajaran kita pada hari ini anak-anak? Menyenangkan. Saya mau tanya Niken, bagaimana pelajaran hari ini Niken? Senang bisa dapat dimengerti. Oke, Gita, bagaimana pembelajaran hari ini Gita? Oke, baik. Pembelajaran hari ini menurut mereka menyenangkan dan mudah dipahami. Anak, untuk kedepannya, minggu ke depan kalian harus siapkan dan pelajari materi yang kita bahas tentang haji, ya. Jadi kalian sebelum itu sudah ada persiapannya dulu ya. Iya. Nah, baiklah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali percakapan pasca observasi bersama saya Musia calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 21 Seluruh. Baik, saya di sini ditemani oleh Ibu Dian Kartika Ariani, SPDI BR sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan observasi akademik. Saya juga ditemani oleh Bapak Tejo Joko Sugiro, MPD. Dia merupakan pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 9. Apa kabar Bapak, Ibu? Bagaimana? Alhamdulillah, baik Ibu, Bapak. Alhamdulillah ya Pak, Ibu, baik semua gambarnya. Hari ini Pak saya akan melakukan pasca observasi akademik. Sudah siap ya Bu ya? Ya, insya Allah sih. Nah, di percakapan pasca observasi ini, kemudian saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya pasca observasi, ya. Kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan nanti mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, ya. Nah, untuk pertanyaan pertama ini ya, bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu melakukan observasi kelas? Ya, karena belum terbiasa, saya merasa grogi ya Bu, itu pasti. Saya tegang Bu, tapi Alhamdulillah berjalan dengan baik ya Bu. Ya, alhamdulillah Bu ya, karena tegang tapi sudah berjalan dengan baik ya Bu ya. Nah, untuk bisa diceritakan kembali Bu, kira-kira area pengembangan apa yang Ibu lakukan saat di dalam kelas atau tahapan apa, pembelajaran apa yang Ibu lakukan di dalam kelas? Baik Ibu Mus, untuk langkah-langkah atau tahapan, saya yang pertama membuat perangkat ajar seperti modul ajar. Nah, yang kedua, di area pengembangan sendiri saya membuat pengetahuan dan keterampilan, di mana pengetahuan ini peserta didik dapat menghubungkan hakikat atau menjelaskan hakikat sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk selanjutnya, untuk keterampilan, saya membuat siswa mampu memberikan contoh dan mempraktikkan Bu, gerakan serta tata cara membaca sholat dan zikir tersebut. Oke Bu, jadi untuk area pengembangannya, pertama Ibu menyiapkan perangkat ajar Bu ya. Iya. Baik Ibu, itu juga untuk area pengembangannya itu melihat dari keterampilan dan pengetahuan, betul ya Bu ya? Iya Bu. Nah, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi itu apakah sudah berhasil atau belum Bu? Baik Ibu Mus, menurut saya alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Namun masih ada kekurangan begitu ya Bu Mus? Oke, ya, menurut sudah berjalan lancar Iya. Bu, ya, tapi masih ada kekurangan. Iya. Nah, apa sih Bu kira-kira kekurangan atau kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat proses pembelajaran di kelas kemarin? Coba biar cerita. Kekurangan atau hambatan yang sering terjadi yang saya rasakan dan saya alami ya Bu ya, mungkin guru yang lain juga mengalami sama seperti saya ya, masih ada beberapa siswa ini yang kurang aktif Bu, nah atau kurang terlibat dalam proses belajar tersebut, sehingga menyebabkan siswa tersebut tidak antusias dan kurang aktif dalam proses belajar mengajar tersebut Ibu. Baik, berarti ada beberapa siswa yang tidak aktif atau Ibu ya? Iya. Atau kurang terlibat, salah satu contohnya diskusi gitu Bu Iya, ya? iya Bu. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi Bu Dian? Kenapa siswa tadi itu kurang aktif atau kurang terlibat dalam
proses pembelajaran tersebut coba Ibu ceritakan? Dalam segi kelompok, pada saat pembagian kelompok, saya tidak membagi sesuai gaya belajar dan minatnya. Seharusnya saya itu membagi, pertama-tama saya melakukan asesmen diagnostik dulu, Bu. Biar saya mengetahui gaya belajar dan minat anak itu seperti apa. Contohnya misalnya mereka menyukai audio visual atau kinestetik. Itulah pentingnya asesmen diagnostik yang bakal saya akan lakukan. Oke, berarti rencana kedepannya ya yang akan Ibu lakukan itu sesuai dengan gaya belajar anak Iya, yang sudah Ibu sampaikan tadi, ada gaya belajar melalui audio, visual, kemudian kinestetik ya Bu ya. Iya. Nah mudah-mudahan Bu yang nanti Ibu rencanakan itu dapat terrealisasi ya Bu ya, Iya. dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik ke depannya ya Bu. Nah kemudian kapan rencananya Ibu ini akan melakukan kegiatan tersebut? Baik Ibu Mus, minggu depan kan ada pelajaran saya, maka saya akan melakukan hal tersebut, melakukan asesmen diagnostik tersebut untuk mengetahui minat belajar anak tersebut. Oke, jadi minggu depan Iya. di pelajaran kemudian ya Bu ya. Iya Bu. Oke, terima kasih banyak Bu atas jawabannya. Mudah-mudahan yang sudah Ibu rencanakan itu nanti bisa terrealisasikan ya Bu ya. Iya. Terima kasih kepada Ibu Dian, Pak Sutejo untuk waktunya hari ini kita berbincang masalah pasca observasi. Baik, akhirnya rangkaian supervisi akademik ini sudah selesai dimulai dengan percakapan praobservasi, observasi, dan pasca observasi. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Sutejo dengan Ibu Dian sebanyak-banyaknya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.